Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu ahli bait beserta seluruh keluarga di rumah yang berbahagia ini. Selanjutnya yang terhormat Ibu Ketua beserta seluruh unsur pengurus perwiritan pengajian Al-Mar'atus Sholihat. Kemudian yang terhormat ibu-ibu keluarga besar jamaah perwiritan pengajian Al-Mar'atus Sholihat. Istimewa sekali yang saya muliakan ibu-ibu barisan orang-orang tua kami. Nih semacam ini nih, tengok nih. Ada beberapa orang ini pun termasuk ini yang nyimpan GPU itu barisan orang-orang tua kami. Mari kita awali ibu-ibu siraman rohani kita menjelang sore hari ini dengan meningkatkan rasa bersyukur kita kepada Allah iringan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu dengan kita kembalikan segala pujian itu kepada Allah dapat menghindarkan kita dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sombong, angkuh, takabur, ujub, riya, hasad dan fitnah. Manakala salah satu di antaranya melekat di dalam hati kita, ia sama seperti kata Rasulullah, tumpukan kayu yang sudah capek kita mengumpulkannya, lalu kita marakkan apinya, maka lama kelamaan kayu yang kita kumpulkan habis dilalap api. Begitu jugalah ibadah yang kita lakukan, manakala ada salah satu dari penyakit hatinya tersimpan di dalam diri kita, ternyata dapat meracuni ibadah kita, makin hari makin habis. Semoga terhindar daripada kita, amin ya rabbal alamin. Ada ku tengok yang sudah agak berat dia ngayunkan kipasnya, sehingga bilang amin pun ada, nggak usah ku tunjuk orangnya ada. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan ibu-ibu kita golongan umatnya yang sesungguhnya dengan berusaha menjadikan kepribadian Rasulullah itu menghiasi diri kita, berjuang untuk menjadi orang berguna dan bermanfaat kepada orang lain,
berusaha untuk menjadi contoh tauladan yang baik kepada orang lain. Insya Allah dengan demikian ibu-ibu kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah kelak di kemudian hari disebut syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah al-mar'atus sholihat yang dirahmati Allah, hari berlalu terus, siang dan malam silih berganti, datang minggu menyusul bulan bertukar tahun. Kesibukan yang kita hadapi jangan berkurang, malah bertambah terus. Beberapa tahun yang dulunya ibu-ibu kita tidak membutuhkan paket, sekarang ini paket pun macam nggak bisa lagi pisah dari kita, seolah-olah sudah menjadi kebutuhan pokok itu pun. Begitulah tuntutan hidup itu. 5 tahun akan datang saya kira bukan paket lagi, ukut kurasa namanya. Macam terus ibu-ibu berdatangan, nyaris membuat kita lupa terhadap kematian. Ini yang sangat dikhawatirkan. Padahal Imam Al-Ghazali telah mengatakan pemikiran yang begitu bagus ibu-ibu, bahwa pertukaran siang dan malam itu sesungguhnya menggiring dan membawa kita bahwa perjalanan hidup sudah semakin penghujung, kesempatan mempersiapkan diri semakin singkat. Artinya keindahan dunia dalam pandangan ini makin dekat akan kita tinggalkan. Keagungan kedudukan dan kekuasaan dalam bayangan kita ternyata ibu-ibu makin dekat juga akan kita akhiri. Lezat dan nikmatnya harta kekayaan yang melimpah ruah dalam hayalan, ternyata itu juga ibu-ibu dengan pertukaran siang dan malam makin dekat untuk kita akhiri. Artinya adalah kematian. Karenanya ibu-ibu, harapan kita bersama, semoga kita tidak menjadi orang yang lalai dan lengah, yang akan berhadapan dengan penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Maka dengan demikian Allah mengingatkan di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqimah, dan sesungguhnya, kata sesungguhnya itu ibu-ibu istilahnya adalah kalimat mentaukidkan, kalimat-kalimat yang mengokohkan bahwa berita untuk selanjutnya itu masalah yang sangat penting, tidak bisa kita anggap remeh, lalai dan lengah untuk tidak memperbaikinya. Jadi Allah mengatakan, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, jalan yang kuridhoi. Allah mengatakan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, jalan yang kuridhoi. Silakanlah ibu-ibu kita berkarir dan berprestasi, berusaha dan seterusnya, tapi selama tetap di dalam jalan yang diridhoi oleh Allah itu. Ini ingat, jalan yang tetap diridhoi oleh Allah. Kenapa? Allah telah memberikan peringatan, wala tattabi'us subula, jangan kau tempuh, jangan kau lalui di luar daripada jalanku. Apa sebab? Fatafarraqu bikum an sabili, karena dia akan mendatangkan kerusakan, kerugian, kehancuran bagi dirimu. Nah ibu-ibu, kalau kita mau misalnya membuat satu contoh tamsilan mendekatkan pemahaman kepada kita, contohnya jualan, misalnya jualan lontong.
Mana wajah yang jual lontong sini nih? Gak usah tunjuk-tunjuk orangnya. Ya. Mulai agak lain cara dia nengok aku, ku tengok. Bisa jual lontong? Nih ha. Minggu semalam tuh dia jualan lontong baru 8:30 habis. Berpikirlah dia, ini kalau kayak gini macam mana caranya supaya lebih banyak lagi untungnya ini. Masaknya tidak menambah kerepotan, jumlah kilonya tetap, tapi potongannya ditipis-tipiskan. Ada orangnya. Minggu semalam itu agak tebal-tebal, cepat habis. Istilahnya yang 2 gulungan kayak gini nih, misalnya untuk berapa porsi misalnya kan, kita taruh dulu 5 porsi, habis. Maka datanglah ide dihasut sama setan. Setannya janda-janda muda pula datang, ada pula duda-duda pun datang setannya. Karena yang jual ini janda pula ini ha. Jadi setan duda lah yang datang. Caranya semalam itu kalau 1 bungkus itu jadi 5 porsi. Ini bikin paling tidak jadi 7 porsi dia. Jumlah potongannya sama tapi tebelnya dikurangi, tipis-tipiskan. Tengoklah. Itu namanya sudah menempuh di luar daripada jalanku, kata Allah. Kelihatannya memang dari segi keuangan bertambah. Di manakah kekurangannya? Karena ini tidak lagi dalam jaminan Allah, keberkahannya ditarik oleh Allah. Itu ingat. Sekarang yang jadi masalah, bagaimana kita bisa mampu bertahan tetap di dalam real yang telah ditetapkan oleh Allah. Nih saya buat lagi satu contoh pendekatan pemahaman. Manusia ini adalah ibu-ibu mirip dengan perjalanan kereta api. Tengok saya, tengok. Ku tengok mulai memang muka arah kemari, tapi mata terpejam. Ada. Memang nggak tunduk dia. Tegak nengok aku, awak pikir rupanya tertutup matanya dia. Ada 3 orang tadi ku tengok. Gak usah aku tunjuk itu ha. Nah baik nih ha. Kereta api itu tadi kan? Kereta api ini apabila dia berjalan di dalam realnya itu dengan baik, insya Allah sampai kepada tujuan dalam keadaan selamat, membawa penumpang pun adalah dengan selamat karena berjalan di atas realnya dengan bagus. Lalu bagaimanakah ibu-ibu andai kata kereta api ini berjalan di luar daripada realnya, kira-kira apa yang terjadi, Mama Eko? Jatuh. Sikit kali dalam bilangnya kayak gitu. Lompat pun jadi itu udah lebih parah sikit daripada jatuh tadi. Hancur kereta api, penumpang menderita, tak sampai kepada tujuan. Apa sebab? Karena dia sudah berjalan di luar daripada relnya. Nah, atau nganggo sengoni. Itu dia. Ini kira-kira kalau kayak gitu ku bikin seterusnya bahasanya, ibu pura-pura paham. Oh, berarti pura-pura paham ya. Ya kurasa pun gitu, kurasa ya. Itu aja yang tahunya. Allah udahlah itu.
Nah baik, ku teruskan. Nih ini kita lihat manusia tadi apa? Wa anna haza sirati mustaqima. Ini jalanku lurus, ikuti supaya kau selamat dalam jaminan Allah. Dalam jaminanku, kata Allah. Ini seumpama kereta api tadi berjalan di atas relnya bagus. Berarti andai kata di luar rel, kereta api berhadapan dengan kerusakan, penumpang berhadapan dengan kesengsaraan. Sengoni musik, itu. Begitu juga manusia ini pun, apabila dia lakukan, ia tempuh, ia kerjakan di luar daripada real ketetapan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, walaupun sepintas itu kelihatannya mendapatkan untung yang lebih memadai dari 5 porsi tadinya kan, dari 7 porsi, kelihatan memang untungnya lebih besar ini. Tapi di sini jaminan Allah adalah kerusakan karena keberkahannya tidak ada. Apa efek yang paling berat lagi yang jarang terpikir manusia sejauh itu? Nih, ini misal inilah. Tapi kita lakukan misalnya di luar real tadi, yang 5 porsi jadi 7 tadi, tipis-tipis potongnya, kelihatannya untung lebih banyak kan begitu. Ini keberkahan tidak ada lagi. Kita gunakan untuk kepentingan anak cucu, dimasak, dimakan bersama, di luar daripada keridhaan Allah. Sedangkan Allah sudah memberikan peringatan, kulu washrabu min rizqillahi thayyibah, makan dan minumlah kamu dari rezeki yang baik-baik dan halal. Baik dan halal. Ada halal jadi nggak baik. Macam mana misalnya? Minumlah misalnya jus kan bagus minum kan, jus pokat bagus tidak. Tapi kalau 1 ember diminum bagus apa enggak? Halal tapi baik enggak jadi baik. Nenas bagus dimakan bagus, banyak khasiatnya itu, termasuk adalah mencairkan lemak-lemak. Ingin langsing, siapa ingin langsing sini? Ini jangan, dan nanti kelangsingan. Nah baik, ada yang agak gemuk, tajam mata nengok aku. Ada. Nah, jadi kalau dimakan sampai 5 nenas sendirian, jebol usus. Walaupun halal jadi nggak baik. Allah mengatakan makan dan minumlah yang halal dan baik. Rasul lagi menjelaskannya apa di sini? Ibu-ibu, yang kau makan, yang kau minum akan menjadi darah dagingmu, akan membentuk pemikiranmu, pribadimu, jiwamu, cenderung kepada makanan dan minuman menjadi darah dagingmu itu. Makanya berat ibu-ibu, karena tadinya dari nggak baik, ujungnya memang nggak baik itu, nggak baik. Itu karena dampaknya itu. Makanya Allah katakan sampai membuat ancaman, wala tattabi'us subula, jangan engkau tempuh di luar daripada jalanku, fatafarraqu bikum, karena dia mendatangkan kerusakan. Namanya rusak, perpecahan, kehancuran, kerugian. Nah ibu-ibu, kita arahkan kepada berkaitan masalah akidah dan juga adalah ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan itu adalah landasannya akidah. Dulu sudah kita kaji ibu-ibu, mencapai amal yang soleh itu kata Rasulullah ada 4 syaratnya. Itu Mama Eko masih ingat. Pertama iman, kedua ilmu, ketiga, ya ketiga saya sudah 2 ya. Ketiga amal dikerjakan, keempat
4 sebelum 5. Ya. 4 ikhlas, iman, ilmu, amal, ikhlas. Apabila tinggal salah satu di antara yang 4 ini, maka ibadah yang kita kerjakan tidak sampai kepada tingkatan amal yang solih. Nah, belakangan ini ibu-ibu sudah kita kaji bagaimana namanya pengayakan materi, ya, pengayakan materi istilah di sekolahnya. Ternyata dari yang tidak tahu menuju kepada tahu, ini tidak mudah mengajaknya ini, tak mudah ini. Makanya hari itu coba sudah kita ceritakan itu. Kita kan ada juga nanti perwiritan kita yang nggak pakai ustadz. Iya, kalau begitu bagaimana kalau itu kita isi dengan membentuk grup untuk membaca Al-Quran, ngaji Al-Quran kita. Mana-mana yang masih berat membacanya, mana yang sudah lancar tapi perlu ilmu tajwidnya, bikin kelompoknya. Ada yang nggak mau datang, ada. Kok nggak ikut nenek pergi sana wirid, itu kan ngaji di situ. Malulah, kau tahu aku nggak ngerti baca. Apa perlu kutunjukkan sama orang banyak bahwa aku nggak tahu? Lebih siap dia mempertahankan nggak tahu itu sampai ajalnya. Lahir dalam keadaan tidak tahu, mati pun dalam keadaan tidak tahu. Na'udzubillah. Tengoklah itu. Itulah beratnya proses dari tidak tahu menuju kepada yang tahu. Sedangkan yang sudah menjadi buah bibir dalam kajian kita yang selama ini, ibu-ibu, jangan kita sampai berhadapan dengan kematian, ibadah yang kita kerjakan itu tidak kita pahami yang kita ucapkan. Sedangkan tadinya jelas-jelas kau mau kepada amal yang soleh, iya, karena Allah serukan berulang-ulang di dalam Al-Quran itu, siapkanlah amal yang soleh, bukan amal yang salah. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihah, amal yang soleh. Wa adallahu allazina amanu wa amilus solihat, amal yang soleh. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat, amal yang soleh. Jelas itu amal yang soleh. Sedangkan amal yang soleh tadi syaratnya termasuk selain iman adalah ilmu. Ini dia. Maka ibu-ibu, kalau begitu, pinomat secara ringkas yang sudah kita pelajari berulang-ulang itu, kita tahu minimal pinomatnya nama-nama Allah. Selain daripada ismu zat langsung Allah, ada lagi nama ini disebutkan adalah nama Allah, disebut Asmaul Husna. Apabila itu ibu-ibu didapati di dalam ucapan, di dalam bacaan, di dalam solat tersebut pula lah terucapkanlah nama Allah itu. Sekali-kali jangan yang lain mengisi hati, sekali-kali jangan yang lain mengisi pikiran, ingatan selain daripada Allah yang punya nama. Itu ingat. Macam mana paham kira-kira? Nih ibu yang megang kipas-kipas ini, kalau nggak dekat sini kipas aku biar berpahala. Paham kira-kira yang kumaksudkan itu? Gak usah paham kali, pura-pura aja lah. Paham tan gitu, udahlah itu. Ulang lagi. Nah, Mama Eko tengok aku. Setiap nama Allah yang kita baca, jangan
selain daripada Allah yang mengisi hatinya. Jangan selain daripada Allah yang mengisi pikirannya, itu ingatan. Seperti apa misalnya? Tengok ku baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman nama, Rahim. Tadi kalau bismillah sudah jelas kan? Bismillah namanya. Hadir, isi penuh. Ingat li zikrillah. Ingat Allah. Rahman nama siapa? Allah. Rahim nama siapa? Allah. Hadir. Berarti kalau gitu Tan, nggak putus lah ya, tetap bisa ingat ya, karena tahu memang bukan lagi memang. Itulah caranya supaya hadir hati itu, berarti ilmu. Lanjut nih, Rahmanir-Rahim tadi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malik siapa? Tengok, karena paham. Coba nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak paham. Nggak paham. Orang nggak ngerti. Nah, Malik Yaumiddin, hari kemudian. Kapan itu? Yauma yub'atsu, hari berbangkit setelah kiamat. Ya, hari berbangkit setelah kiamat. Hari itu tidak ada lagi yang merasa kuat, merasa pintar, merasa kaya, merasa hebat, merasa kuasa. Apa iki? Seko narondon. Nah, baik. Mana yang merasa kaya? Mana merasa pintar? Mana merasa raja ketika itu? Tak ada lagi, senyap semua. Siapakah yang berkuasa? Adalah Allah. Berarti kita bacakan Maliki Yaumiddin. Yang hadir mengisi ini adalah Allah. Yang hadir mengisi ini ingatan adalah Allah. Lanjut. Iyyaka na'budu. Kepadamu. Mu-nya ini siapa? Allah. Kepadamu kami menyembah, adalah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami menyembah. Mu-nya ini siapa? Jadi kalau kita mulai dari bismillah sampai kemari terus nyambung ya, nggak putus-putus hati mengingat Allah. Iya, real tadi, lurus. Nah, kemudian apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siapakah yang maha mampu memberikan petunjuk? Allah. Kalau di antara sesama manusia yang ngasih tahu, coba bulak balik ibu kasih tahu yang bagus bahar ibu ini, ibu kasih tahu sama ibu ini. Tapi tiap jumpa coba ibu kasih tahu, asal jumpa kasih tahu. Kira-kira suka ibu sama ibu ini ke jumpa? Udah tahu aku itu. Tiap jumpa kasih tahu yang bagus, bagus padahal. Bu, besok kita puasa sunat bu ya. Malamnya kita tahajud. Besok jumpa lagi.
Bu, nanti malam tahajud bagus kok Bu. Besoknya kita puasa ya. Asa jumpa begitu. Kira-kira ibu suka nggak jumpa sama ibu ini, atau datang ibu dari sana ibu ngelak? Ngelak. Nggak tahu apa itu. Berapa bagus itu. Jangan-jangan nama ibu ini pun dipindahkan namanya, panggilannya. Ibu yang mana? Itu yang tahajud itu. Tahajud namanya terus. Tapi kalau Allah yang memberikan petunjuk itu lain. Dia menjadi senang. Dia bahagia melaksanakannya. Lain dia ibu-ibu. Maka tunjukilah aku. Tuntun aku dalam ridhomu ya Allah. Mintakan petunjuk dari Allah. Nah baik ibu-ibu, kita lanjut dikit lagi. Karena makin marah aku tengok berkipas. Ada yang bawa kipas itu sudah memang dibawa kian persiapan. Ada yang ketar karton dikoyakkan, dikipaskan, aku tengok itu putih. Nah kita terus. Jadi ibu-ibu, amal yang soleh tadinya iman, ilmu, amal, ikhlas. Ternyata dari tidak tahu menjadi tahu, proses ilmu tadi pun tidak mudah. Sekarang taruh ibu-ibu almar'atus solihat, begitu banyak sudah ilmu secara teorinya yang kita pelajari setiap pengajian, tapi dalam pelaksanaannya mana pada waktu itu sudah kita kaji. Biasakanlah ibu-ibu setiap malamnya memakai sholat sunat witir. Nih kalau aku tengok muka-muka ini memang rajin witir ini ya. Rajin sholat witir nampaknya ini. Ketitir ya. Nah baik, sholat sunat witir. Sehingga pada waktu itu ibu-ibu, waktu pelaksanaannya sudah kita jelaskan. Kalau ibu khawatir tidak terbangun nantinya, boleh dikerjakan sebelum tidur atau sehabis isya. Kalau ibu berhajat yakin untuk bangun dan sekaligus melaksanakan sholat sunat lainnya, seperti sholat sunat tahajud, hajat dan seterusnya, lebih baik dia di penghujungnya itu baru ditutup dengan witirnya. Apa hikmah witir ini? Sudah kita jelaskan. Ini masih di dalam real perjalanan hidup kita. Kenapa kalau berkaitan dengan penataan keduniaan itu rasanya cantik, kurang cantik, bagaimana cara kita kemas, tapi upaya meningkatkan untuk ibadah ini tertarik, kenapa nggak kita lakukan? Apa yang aku kerjakan supaya aku senang beribadah? Salah satu rupanya ibu-ibu rutinkan sholat sunat witir. Doa di dalam witir, sujud yang terakhir. Nih, ulang lagi ibu-ibu. Enggak mesti macam bahasa aku itu. Bahasa Jawa pun misalnya mbah bikin enggak apa-apa. Kira-kira kalau bahasa Jawa, ya Allah, ya Rabb, Engkau maha mengetahui keadaan hambamu yang sesungguhnya. Bagaimana bahasa Jawanya? Mama Oji tahu itu? Nah, baik. Udah nanti lah itu kalau begitu. Nah, begini. Kita sudah diantarkan kepada sujud dengan nama dan kebesaran Allah. Itu kan disebut namanya adalah takbir intiqal namanya. Allahu Akbar, pas kening kena.
ke sajadah yang kita hukumkan tempat sujud. Ya. Kena 7 tulang bersimpuh di hadapan Allah. Mengantarkannya pun kemari adalah nama dan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Belum berpisah ingatan yang hadir di sini sama yang di sini, masih tetap. Lanjutlah bertasbih kepadanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu masih tetap. Allah tetap. Li zikrillah, akal mengingat. Oke. Siap 3 kali. Bagus 3 kali. 1 kali pun boleh asal bagus. Bagusan 1 kali asal bagus daripada 3 kali 1 pun tak bagus. Ada model 3 kali tapi tak bagus. Ini aku bikin. Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. 3 kali. 1 pun tak betul. Bagusan 1 kali asal betul. Bisa 3 kali betul semua, lebih bagus lagi. Nah, itu lebih bagus. Sudah membaca itu 3 kali tasbih, diantarkan dengan kebesaran Allah balik untuk duduk iftiras. Allahu Akbar. Pasbar duduknya, belum berpisah, terus hadir hati mengingat dia. Curhatlah meminta kepadanya. Rabbighfirli, Tuhanku ampunkan aku. Masih di situ, masih hadir. Oh, enaknya hadir. Berarti tak putus-putus dari tadi. Ini yang khusyuk itu, bagian dari khusyuk itu, inilah dia. Nah, sampai selesai. Sampai wafu anni, maafkan aku ya Allah. Ini pun ada lagi di sini bahasan ini. Kenapa pertamanya itu Rabbighfirli, Tuhanku ampunkan aku. Kenapa penutupnya wafu anni, Tuhanku maafkan aku. Sana ampunan, sini maafkan. Kenapa begitu? Itu. Karena kita ini dalam kesalahan satu macam bolak-balik. Tadinya ejek sebelah sana. Ya Allah. Ya. Sudah pendek gemuk kayak gitu. Habis kayak gini tengok sebelah kiri. Ampun kayak gitu. Sudah tinggi kurus pula lagi. Semua salah. Berarti dari ngejek sudah bolak-balik salah. Makanya firli, ampunan, fu'anni, kemaafan. Itu berulang-ulang dimintakan. Nah, kemudian ibu-ibu, sujud yang kedua sama seperti pertama. Siap tasbih, situlah curhat, mohonkan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha tahu terhadap hambamu. Aku hambamu yang masih malas, masih lalai, masih lengah, masih merasa berat dalam melaksanakan ibadah. Engkau menyaksikan itu ya Allah seluruhnya. Aku memohon kepadamu ya Allah, tumbuhkan dalam hatiku kesenangan, tumbuhkan dalam pikiranku kegembiraan dalam menjalankan ibadah kepadamu ya Allah. Tumbuhkan di dalam tubuhku kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah ya Allah, seperti yang Engkau berikan kepada aulia-auliamu ya Allah. Minta dalam witir itu. Insya Allah ibu-ibu, Allah maha tahu. Nih Mama Oji ini kelihatannya sungguh-sungguh ini kepingin dia merasa nikmat ibadah itu, karena ibadah itu yang abadi mendampingi dia. Allah tahu. Ada pula kadang-kadang Mama Eko ini tengok pura-puranya itu
supaya ngaji besok tanya Ustaz, udah aku bikin kok. Itu jawabannya itu ya. Karena Allah alimun tulus dan ikhlas. Lakukan ibu-ibu, lakukan. Jangan tunda. Jangan tunda. Karena akan muncul keinginan, nanti akan ditambahnya. Bertambah terus ibu-ibu. Nah, salah satu ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-cirinya sudah mulai ada buah, apa namanya, buah witir tadinya. Kalau satu hari pagi-pagi itu lewat waktu duha tidak ia kerjakan, teringat dia setelah lewat, tahu dah zuhur, teringat dia, ya Allah, aku belum rupanya duha tadi pagi. Sudah nyesal dia, kecewa dia, rasa rugi dia. Witirnya ibarat tanaman sudah berbuah. Sudah berbuah. Apa akhir tindakannya? Dia akan mintakan kepada Allah, ya Allah, sampaikan aku untuk waktu duhamu besok ya Allah, agar aku sempat sujud kepadamu melalui duha ya Allah. Itu namanya buah duha sudah mulai bereaksi. Tapi kalau lewat waktu duha sampai zuhur hari demi hari, aman, tertib dan terkendali, nalong teringat sotik be asobotohamu. Sikit pun nggak teringat, nggak rasa sedih. Seakan-akan duha masa akan datang masih banyak, masih bisa dijamin, padahal tak ada jaminan. Tadi pagi siapa yang nggak duha? Adakah jaminan besok masih ada waktu duha baginya? Tak ada jaminan pasti. Entah itulah terakhir waktu duha baginya. Na'udzubillah. Koreksi diri masing-masing. Begitulah ibu-ibu dalam melakukan setiap muatan ibadah itu. Berarti makna yang lebih luas dalam Al-An'am ayat 153 itu, silakan Bu berkarir, silakan berprestasi, silakan berusaha, apa saja capai dan raih, miliki dan dapatkan, selama dia tetap di dalam aturan Allah. Ini namanya wa anna haja sirati mustaqimah. Gak kita menjadi rugi, gak menjadi menyesal. Tapi kalau macam kayak gini misalnya, sampai mati nggak aku maafkan, itu yang sakitan kurasa ada pay. Awas mamamu nanti ya. Nah baik, nih sampai mati nggak aku maafkan. Itu di dalam real atau di luar real? Di luar. Di luar. Ingat, ini kita ungkit tetap bolak-balik supaya sifat yang satu ini tidak melekat lagi di dalam keluarga almar'atus sholihah. Itu harapan kita semua. Jangan pakai itu lagi, Bu, jangan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallah. Kau kepingin salahmu ku maafkan, kau kepingin dosamu ku ampuni, kata Allah. Kau pun sanggup memaafkan kesalahan orang lain, walaupun orang lain itu tidak datang meminta maaf kepadamu. Berarti sepanjang tiada maaf bagimu, dosa pun tidak mendapat ampunan di sisi Allah. Surga itu tidak tempat orang berdosa. Orang berdosa tak ada di situ tempatnya. Maka belajar kita untuk melembutkan, mudah memaafkan, senang meminta maaf. Nah, barangkali ibu-ibu gak terasa bagi kita, perasaan kita sebentar pada sudah cukup panjang. Jadi harapan kita ini sisa kehidupan untuk ke depan, silakan ibu-ibu kita menata kehidupan di dunia ini seindah mungkin selama dia tetap di jalan Allah. Mari kita perkecil ibu-ibu, jalan membuat kita menjadi
rugi, menjadi sengsara dunia dan akhirat kelak nantinya. Karena kadang-kadang indah dalam pandangan dunia ini, tapi ternyata rupanya keindahan itu mendatangkan malapetaka akhirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita hadapi. Nah, barangkali demikian, saya sangat sensitif masalah pengertian. Kalau sudah ku tengok bolak-balik ada molde duduk yang berubah-berubah, aku sudah paham itu. Tadinya miring kemari kayak gini ya. Sekarang udah miring kemari ya. Aku udah paham itu, udah pegal itu. Ada sebagian ku tengok tadi mempertahankannya begitu berat. Sampai berapa kali sejajar kepala dengan dengkul yang diberdirikan dengan ngantuknya. Sampai ke bawah kayak gini. Longi lagi ada tadi. Jadi itu pun sudah alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Karena nantinya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tak ngomong lagi, tapi kakimu pun akan berbicara, memberikan kesaksian bahwa dengkulmu bolak-balik terantuk sama jidatmu sambil ngantuknya dalam mengikuti pengajian. Sudah ibadah itu pun alhamdulillah itu. Karena seperti kaji kita selama ini ibu-ibu, majelis ta'lim itu adalah raudhah, bagian dari taman surga. Taman surga penuh rahmat dan kenikmatan. Karena saking nikmatnya ibu-ibu, duduk pun tertidur bikinnya. Kalau di rumah pakai spring bed, pakai bantal guling, payah tidurnya. Tapi kalau lagi ngaji, nggak bersandar pun tidur dia. Itu bolak-balik dia. Kena rahmat taman rapat tadi, raudhah tadilah itu. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ada kira-kira mau dipertanyakan, silakan Bu. Kalau kira-kira waktu duha itu jam Macam mana? waktu duha itu jam 7:30 nggak bisa Ustaz? Setengah 7:30. 8 pagi. Baik. Begini ibu-ibu. Untuk melaksanakan sholat sunat duha itu waktunya, karena kalau dalam hadis Rasulullah itu disebut sepenggalah matahari. Tak ada jam sekian, tak ada. Jadi diperkirakan oleh ulama sepenggalah matahari itu 7:30 sudah bisa. Sudah. Itu. Jadi kalau kita melaksanakan Sholat hajat. sebaiknya kita lakukan. Nah, baik ibu-ibu. Sholat duha telah ditetapkan waktunya. Waktu duha adalah sepenggalah matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur, itu namanya duha. Nah, kemudian sholat yang lainnya, waktu yang tetap terbaik itu adalah sepertiga malam. Sama seperti sholat tahajud. Namun sholat hajat kan kapan awak perlu itunya? Boleh. Misalnya Mama Eko ada yang mau jumpai cari menantu misalnya, kan begitu. Supaya aku tidak mendapat hambatan, tidak ada kendala, mulus tujuanku, aku sholat duluan, sholat sunat hajat. Mohonkan kepada Allah kemudahan dan kelancaran, kelembutan hati yang dijumpai ini. Boleh. Tapi kalau harus cari macam Ustadz itu potongannya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Apalagi di Pekan Selasa tambah nggak ada. Yang ada cuma di Jalan Tegal Sari Dusun 6 Anggrek, di situ ada. Nah, ada lagi Bu? Ustaz, ini mau nanya. Kalau kita kan, ini saya udah wudu gitu. Gimana kalau bersalaman sama menantu laki-laki? Oh, sama menantu laki-laki. Nah, sama menantu
tidak menjadi membatalkan wudhu. Kecuali ibu sengaja kalau salaman sama bapak suami ibu itu batal. Jangan salah paham, ada pula kayak gini. Sama suami mana ada batal orang murim kok katanya. Ada Pak, sebagian memang. Ada kan? Salah. Dengarkan dulu. Kalau dia muhrim tidak bisa dijadikan menjadi suami. Karena itu orang yang haram untuk dinikahi dan dia posisinya bisa menjadi wali. Suami itu karena nggak muhrim makanya jadi suami. Itu nggak boleh sentuhan. Itu sudah. Macam saya misalnya nih, sentuhan sama menantu saya yang perempuan, nggak batal. Apa sebab? Karena dia itu haram muabadah kepadaku selama-lamanya, yang berkekalan, muabadah berkekalan. Andai kata pun menantuku itu diceraikan oleh anakku sendiri, sudah jadi orang lain dia putus. Namun perempuan yang pernah dinikahi oleh anakmu, maka haram bagimu berkekalan. Dulu ingat film Rano Karno, Mama Tiri dan Kekasihku. Itu ingat itu kan? Gak ingat film Rano Karno? Aku pun ikut main di situ waktu itu, ada nggak nengok sayangnya. Allah Akbar. Kenapa kok batal si anak saya sama menantu saya? Itu batal ya? Itu kan suami istri. Sini nggak kecubitkan segini ini. Sekali lagi salah lagi gitu. Maaf Mama Eko, Bu, aku pindah ke sana, aku tahu. Betul itu. Betul, pas sudah tuh. Tanyakan, jangan ada rasa was-was. Nah, ada lagi ini rombongan mbah-mbah ini. Siapa yang mau sunat? Oh iya, sholat sunatnya. Macam mana tadi? Sholat sunat apa yang harus ditutup dengan witir? Oh iya, baik. Sholat sunat apa yang harus ditutup dengan witir? Witir itu adalah penutup dari semua sholat sunat. Seperti misalnya tadi pagi ibu duha, Walaupun bisa ditutup dengan witir. nanti malam witirnya, jangan siang itu. Witir adalah habis isya sebelum fajar. Itu. Jadi nggak ditentukan, Bu. Atau ibu habis sholat sunat rawatib. Sunat rawatib ialah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu sebelum atau sesudahnya. Nanti malam ibu witir, boleh. Itu dia. Sholat sunat rawatib ialah sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya disebut qobliyah maupun sesudahnya disebut ba'diyah. Maka nanti malam sebelum tidur ibu sholat sunat witir, alhamdulillah lebih afdol. Tapi sifatnya ini sunat semua ya kan? Ya, sholat sunat. Itu sesudah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunat. Sesudah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunat sampai kepada sholat syuruk namanya. Artinya sholat menyambut terbitnya matahari. Itu. Tapi kalau misalnya ibu ada sholatnya lagi, sholat apa namanya? Sholat sunat mutlak, itu nggak ada waktu.
kapan saja habis subuh, sebelum surup, sebelum terbit matahari, ibu mau berangkat misalnya perjalanan entah kemana, ibu biasakan sholat sunat duluan, ya nggak persoalan, namanya sholat sunat mutlak, nggak ada waktu ditetapkan. Itu dia. Nah begini, apa di situ Bu dimohonkan? Dimohonkanlah hari ini sinar matahari dan seterusnya perjalanan hari ini semoga membawa kita lebih baik, lebih bersyukur kepada Allah dari waktu-waktu yang sudah kita lalui. Bagus. Yang susah yang nggak mau mengerjakannya ininya. Itu yang susah. Nah, sudah Bu? Nah, baik, kalau begitu kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya mujibas sa'ilin. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfirah khususan ila ruh jami'il hajati ahlil bait ya ajizu ya ghaffar anta ghafurur rahim. Allahumma anzilir rahmatan wal maghfiratan wal hidayah wa ni'matan wa salamatan wa sihatan wa afiyah wa